Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Nafiah dari kelas SI1 dengan nomor BP 21 10 11 52610028. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu tugas sistem informasi manajemen. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan syarat-syarat sebuah sistem. Yang pertama, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana. Yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen. Yang keempat, unsur dasar dari proses yang terdiri dari arus informasi, energi, dan material yang lebih penting daripada elemen sistem. Dan yang kelima, yaitu lebih penting tujuan organisasi daripada tujuan elemen. Dan berikut beberapa komponen dari sebuah sistem, yaitu komponen input, komponen output, komponen proses, komponen kendala, komponen kontrol, dan komponen umpan balik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komponen input. Komponen input merupakan bagian dari sistem yang bertugas untuk menerima data masukan yang digunakan sebagai komponen penggerak atau menangkap data atau pemberi tenaga, di mana sistem itu dioperasikan atau yang akan dimasukkan yang berupa dokumen-dokumen dasar. Input atau masukan dapat berasal dari luar atau dalam organisasi. Yang kedua, komponen proses. Komponen proses dalam sistem yang melakukan pengolahan input untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan. Contohnya kegiatan tersebut, klasifikasi, peringkasan, pencarian data, organisasi data, dan lain-lain. Yang ketiga adalah komponen kendala. Komponen kendala adalah komponen yang berisiko aturan atau batas-batasan yang berlaku, akan membuat tujuan menjadi lebih bermanfaat. Adanya suatu kendala atau batasan yang jelas akan mampu mengidentifikasi apa yang harus diantisipasikan dalam mencapai tujuan sistem. Lalu selanjutnya adalah komponen kontrol. Komponen kontrol merupakan komponen pengawas dan pelaksanaan proses pencapaian tujuan. Kontrol ini dapat berupa kontrol pemasukan input, pengeluaran data, pengoperasian, dan lain-lain. Selanjutnya adalah komponen pembalik. Komponen pembalik adalah komponen yang memberikan respon atau berjalannya suatu sistem. Kegiatan tersebut seperti perbaikan atau pemeliharaan sistem. Selanjutnya adalah klasifikasi sistem. Yang pertama, jenis sistem berdasarkan keterbukaan. Yang pertama, sistem terbuka, yaitu suatu sistem yang bisa dipengaruhi oleh pihak keluar karena adanya akses yang terbuka. Lalu yang kedua adalah sistem tertutup, yaitu sebuah sistem yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak luar disebabkan karena aksesnya yang tertutup. Lalu yang kedua adalah jenis sistem berdasarkan komponen. Yang pertama, sistem fisik merupakan salah satu sistem yang mempunyai komponen energi dan materi. Dan kedua adalah sistem non fisik, ialah segala sistem yang berbentuk abstrak, semisalnya berupa ide, konsep, gagasan, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah karakteristik sistem. Yang pertama, komponen sistem, yaitu suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berhubungan satu sama lain, yang berarti saling bekerjasama untuk membentuk suatu kesatuan. Lalu yang kedua adalah batasan sistem atau boundary, yang mana batasan sistem membatasi antara satu sistem dengan sistem lainnya, dan juga dengan lingkungan luar. Lalu karakteristik sistem selanjutnya adalah lingkungan luar sistem, yang mana artinya adalah lingkungan luar sistem adalah operasi di luar batas dari sistem yang mempengaruhi sistem tersebut. Lalu penghubung sistem atau interface, yaitu alat penghubung antara subsistem dengan subsistem yang lain. Lalu berikutnya adalah input. Input merupakan masukan sistem. Energi yang dimasukkan pada satu sistem tertentu yang bisa berupa perawatan input dan signal input. Lalu berikutnya adalah output. Output adalah hasil dari energi yang telah diproses dan diklasifikasikan menjadi hasil atau output yang bermanfaat dan juga hasil sisa pembuangan. Lalu selanjutnya adalah pengolah sistem. Suatu sistem sebuah pengolah yang mengubah masukan menjadi keluaran. Lalu selanjutnya adalah sasaran sistem. Suatu sistem tentunya memiliki tujuan atau sasaran berupa objek. Tujuan dari sistem tersebut sangat menentukan masukan yang dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang akan dihasilkan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi informasi. Yang pertama, akurasi. Akurasi adalah sebuah informasi yang harus akurat karena dari sumber informasi hingga penerima informasi kemungkinan banyak yang terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Yang kedua adalah tepat waktu, timeliness, yaitu informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah relevansi, yaitu informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya.
Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan manajemen dalam informasi. Yang pertama, meningkatkan akurasi data. Data tersebut harus dipantau dengan seksama dan akurat, sebab akan mempengaruhi keputusan penting termasuk penerapan strategi. Yang kedua, memudahkan koordinasi divisi. Sistem informasi manajemen menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan yang dilakukan pihak manajemen. Yang ketiga adalah memperbaiki kualitas SDM. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu aset terpenting dalam usaha. Mengenalkan mereka pada sistem informasi manajemen secara tak langsung meningkatkan kualitas mereka. Terutama kalau SDM sebelumnya belum mengenal cara kerja sistem tersebut. Dan yang keempat adalah mengurangi biaya operasional, yaitu memakai sistem informasi manajemen yang dianggap efektif untuk menekan human error yang berpengaruh kepada penggunaan uang. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.